Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Makna lilin putih yang menyala ini adalah sebagai lambang terang kasih Kristus. Yesus yang akan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, dan kita rayakan sebagai hari Natal. Kita sambut kedatangannya dan rayakan Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami Tuhan bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami bersuka cita ya Tuhan. Kami merayakan Natal dengan sepenuh hati bersama adik-adik kami Sekolah Minggu GKI Cinere. Berkatilah Tuhan perayaan Natal pada hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Berkati anak-anak Tuhan akan memiliki sukacita menyambut kedatangan-Mu. Biarlah dengan hati tulus ungkapan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya Natal, mengisi anak ini dalam kasih setia Tuhan. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan berserah diri. Haleluya. Amin. Halo kawan-kawan semua. Kami meliput suasana perayaan Natal di berbagai belahan dunia. Saya Hans Harahap dan rekan saya Gladys meliput untuk Christmas News TV Sekolah Minggu GKI Cinere. Kami telah meliput langsung ke benua Eropa, tepatnya di Inggris. Di sana banyak orang sedang menyaksikan parade. Parade seperti apa? Kita langsung ke sana bersama-sama. Halo teman-teman, saat ini kita berada di Eropa. Benua ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia. Benua yang indah dan penuh dengan bangunan bersejarah. Inilah perayaan Natal di Eropa, khususnya di London. You have got to be the silliest people I have ever met in my life. Come on, let's sing, everybody. This is fun. Do it now. Clap your hands and sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Clap your hands and sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Snap your fingers. Snap your fingers, sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Make it snappy. Sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift your hands now, come on. Lift your hands and sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift your hands and sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Mari kita melanjutkan perjalanan menuju benua Asia, yaitu ke negara Cina. Ni hao, saya Arga, melaporkan dari Beijing, China.
Negara ini adalah negara yang pertama terkena pandemi COVID-19. Saat ini sudah mulai pulih kembali dan bersukacita menyambut perayaan Natal. Berikut ini adalah perayaan Natal di China. Kita lanjutkan perjalanan ke Afrika. Selamat datang di benua Afrika, benua yang terkenal dengan jenis-jenis hewan liarnya yang sangat banyak. Benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua penduduk terpadat di dunia setelah Asia. Terima kasih atas kunjungan teman-teman ke benua Afrika. Sekarang selamat melanjutkan perjalanan teman-teman ke Bethlehem. Wah, kita sudah sampai di Bethlehem nih. Tempat kelahiran Tuhan Yesus, idola kita. Wow, lihat teman-teman, ada kejadian apa di sana? Halo adik-adik. Aduh, adik-adik, tahu nggak ya, kakak ini lagi ada di mana ya sekarang ini? Ada palungan, ada domba. Ah, betul, kakak lagi ada di Bethlehem nih.
Nah adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Natal yang hari ini boleh kami rayakan. Di dalam sukacita kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Adik-adik, kakak punya sebuah gambar nih. Nah, adik-adik bisa lihat nggak gambarnya? Kira-kira di gambar itu, anak itu sedang merasa bagaimana ya adik-adik? Lagi seneng, sedih, bete, marah? Ayo, perasaan apa nih yang tergambar dari gambar yang adik-adik lihat? Betul banget, anak ini lagi bete gitu ya, lagi sedih, lagi murung, lagi marah. Nah, pertanyaan kakak, siapa di antara kita yang nggak pernah sedih? Ada? Siapa di antara kita yang pernah sedih? Waduh, ada, kita semua pernah sedih gitu ya, kakak juga pernah sedih. Siapa di antara kita yang hari ini lagi sedih? Wah, kalau hari ini lagi sedih, itu harus kita rubah ya. Karena hari ini kita merayakan sesuatu yang spesial. Tapi setiap kita pasti pernah sedih adik-adik. Pasti ada hal-hal yang membuat kita enggak suka gitu ya. Misal, kak aku tuh minta dibeliin hadiah kak. Dikasih kado sama mama sama papa. Ada mobil-mobilan bagus kak. Tapi enggak dibeliin. Aku kan jadi sedih gitu ya. Kak, ada temenku ngejauhin aku kak. Kalau aku ajak main gak pernah mau. Aku dimusuhin kak. Aku jadi sedih. Nah adik-adik, waktu itu 2000 tahun yang lalu ada para gembala. Para gembala ini kerjanya ngapain? Betul. Nih sama domba-domba gitu ya. Para gembala kerjanya adalah menggembalakan domba. Nah, ketika para gembala ini menggembalakan domba, mereka ini harus pergi dari rumahnya untuk jaraknya jauh. Mereka harus berpisah dengan keluarga mereka dan kemudian mereka tidur di padang adik-adik. Di tempat di mana banyak rumput supaya mereka bisa menjaga domba-dombanya. Karena itu para gembala sebetulnya juga lebih sering sedih. Kenapa? Karena mereka sendirian. Gak ada keluarganya, gak ada saudaranya, gak ada teman. Temannya itu paling gembala lain yang kebetulan berkumpul di satu padang. Atau kalau gak gitu, domba-domba saja temannya. Bukan cuman begitu, ketika para gembala ini pulang gitu ya. Kan kalau mereka selesai menggembalakan domba setelah sekian waktu, mereka kan akan kembali pulang. Ternyata ketika mereka pulang, mereka itu juga dimusuhin, ditolak sama teman-temannya. Gak ada orang yang mau dekat sama mereka. Kenapa? Karena mereka baunya kayak domba. Setiap hari tidur sama domba. Jadi para gembala waktu itu tuh sering sedih gitu ya. Gak punya teman, sendirian, jauh dari keluarga. Nah, para gembala yang hari-harinya biasa, sendiri, ditolak. Tiba-tiba mendapat satu kabar yang luar biasa, satu kabar sukacita. Dan karena itu para gembala kemudian berubah dari yang sedih, sendiri, menjadi penuh harapan, sukacita. Kenapa? Karena juru selamat lahir di dunia. Karena para gembala ini menjadi orang-orang pertama
yang justru dipilih Tuhan untuk mendengar sebuah kabar sukacita. Para gembala ini menjadi orang pertama yang menyaksikan bayi Yesus yang lahir. Dan pesan itu disampaikan oleh malaikat Tuhan sendiri. Yuk kita sama-sama baca Alkitab kita dari Lukas 2 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Adik-adik. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ini perkataan para malaikat kepada gembala. Perkataan yang mengubah para gembala menjadi begitu bersukacita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, Tuhan, kelahiran Tuhan itu membawa sukacita yang luar biasa bagi para gembala saat itu. Kelahiran Yesus itu menjadi sebuah berita yang harusnya membuat setiap kita itu bersukacita. Bahkan dengan jelas malaikat Tuhan mengatakan, hari ini aku membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia. Nah, artinya apa? Artinya yang bersukacita seharusnya bukan cuma para gembala waktu itu. Tapi juga kita nih, para pengikut Tuhan sekarang ini. Siapa di antara adik-adik yang Natal ini sedih karena, Kak, Natal tahun ini tuh Kak, biasanya kita tuh pergi keluar kota, liburan sama papa mama. Tapi pandemi Kak, jadi kita nggak bisa pergi. Kak, Natal ini tuh biasanya kita beli baju baru Kak. Tapi tahun ini kita nggak beli baju baru. Adik-adik, Natal, sukacita Natal, itu bukan soal kado yang mahal yang kita terima. Sukacita Natal itu bukan ketika kita bisa beli baju baru. Bukan ketika kita dapat kado dari papa mama. Bukan ketika kita dapat mainan baru dari papa mama. Bukan ketika kita dibeliin handphone keluaran terbaru. Bukan. Sukacita Natal itu sama seperti yang para gembala rasakan waktu itu. Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia. Karena Tuhan Yesus, idola kita semua itu, lahir menjadi juru selamat untuk umat manusia. Jadi nggak ada lagi ya yang Natal tahun ini, Kak aku sedih karena nggak bisa beli baju baru. Kak aku sedih karena nggak liburan. Nggak boleh ya. Karena Natal itu kita bersukacita karena Tuhan lahir di dunia. Dan sukacita itu untuk semua orang. Sukacita itu harus kita bagikan. Sukacita itu harus kita tularkan nih. Caranya gimana Kak? Kalau kita nggak ngambek. Misal papa mama bilang kita beli baju barunya tahun depan aja ya. Ya sudah nggak apa-apa. Kita nggak perlu ngambek sama papa mama. Nggak mau harus. Nah, kita bilang oke mah nggak apa-apa. Itu kita membagikan sukacita Natal. Kalau ada teman kita yang menjauhi kita. Kalau ada teman kita yang nggak mau temenan sama kita. Kita doakan. Itu kita membagikan sukacita Natal. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita meminta supaya teman-teman kita juga merasakan sukacita yang kita rasakan. Nah adik-adik mari, Natal kali ini kakak mengajak kita semua untuk merayakannya dengan penuh syukur. Mari kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Kak aku itu kan gak punya uang Kak. Uangnya masih dikasih papa mama. Aku nggak bisa Kak beliin barang bagiin ke temanku. Gak apa-apa. Karena membagikan sukacita Natal bisa kita kerjakan dengan hal yang sederhana. Yaitu berdoa. Kita bisa membagikan sukacita Natal ketika kita ini mau berdoa. Mendoakan teman-teman kita. Kita doakan teman-teman kita yang masih sedih. Kita doakan teman-teman kita yang masih mikir kalau Natal itu harus ada kado, harus ada hadiah. Padahal kadonya adalah kelahiran Tuhan Yesus.
kita berdoa untuk seluruh umat percaya di semua tempat. Dengan begitu, kita bisa membagikan sukacita Natal sesuai dengan apa yang adik-adik semua bisa kerjakan. Nah, siapa yang di sini mau untuk mulai berdoa, mendoakan temennya, mendoakan orang-orang percaya? Hari ini kan kita jalan-jalan ke banyak negara ya. Siapa yang mau? Kalau kakak minta, yuk mulai hari ini kita berdoa yuk untuk teman-teman kita supaya mereka semua juga merasakan sukacita Natal yang kita rayakan. Siapa yang mau? Seneng kakak kalau adik-adik semua mau. Kita lakukan ya, mulai hari ini kita bagikan sukacita itu dengan belajar untuk terus mendoakan teman-teman kita. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan telah lahir di tengah dunia. Kami bersyukur Tuhan, karena kelahiran Tuhan itu membawa sukacita besar di dalam kehidupan kami. Maka kami mau merayakan Natal bukan semata-mata karena hadiah yang kami terima, melainkan kami mau bersukacita karena kami menyadari bahwa Tuhan, Juru Selamat dunia, telah lahir di antara kami. Kami juga mau membagikan sukacita ini kepada setiap orang di sekitar kami. Kami mau membagikannya dengan belajar untuk taat mendoakan rekan-rekan kami, teman-teman kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Indah sekali berita Natal yang telah kita dengarkan. Saat ini, mari kita menyiapkan lilin untuk menyanyikan lagu Silent Night.
benua Australia. Let's go! Welcome to Australia, the land kangaroo and koala lives. Benua Australia terletak di selatan Indonesia. Teman-teman, mari kita berikan persembahan, masukkan ke amplop lalu berikan ke gereja. That's all from Australia. Off we go to America. Welcome to America. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Friends, let's see what our friends doing here to celebrate Christmas. Salam ke Indonesia, senang bertemu dengan kalian. Hai, kita baru saja diajak berkeliling dunia loh. Ada 5 benua yang kita kunjungi. Pertama kita ke Eropa. Dari Eropa kita ke Asia. Setelah itu kita mengunjungi Afrika. Dari Afrika kita ke Australia. Dari Australia kita ke Amerika. 5 benua di dunia. Saat ini kita bersama-sama di Indonesia mau mendoakan teman-teman kita yang ada di 5 benua tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita menyambut peristiwa Natal, peristiwa Tuhan datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kami semua. Saat ini kami mau bersama-sama bersatu hati mendoakan teman-teman kami yang ada di benua-benua lainnya. Di benua Eropa, Tuhan tolong berkati anak-anak Tuhan. Di benua Asia, Tuhan tolong berkati dan lindungi kami semua yang ada di benua Asia. Di benua Afrika,
tolong Tuhan jaga dan berikan keselamatan teman-teman kami di Afrika. Di Australia, tolong Tuhan berikan kekuatan untuk anak-anak Tuhan yang tinggal di benua Australia. Di Amerika, Tuhan tolong lindungi dan terus berkati mereka yang tinggal di benua Amerika. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyambut bersukacita yang sejati di hari Natal ini, yaitu Tuhan sudah lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus doakan teman-teman yang ada di 5 benua di dunia ini. Selama 7 hari ke depan kita bawa mereka di dalam doa-doa kita. Hari ini kita hitung sebagai hari pertama. Jadi kita mulai dari tanggal 25 Desember. Kita hitung sama-sama ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi sampai tanggal 31 Desember kita berdoa untuk teman-teman semua yang ada di benua-benua. Bagaimana caranya Kak supaya tidak lupa? Kakak punya ide. Bagaimana kalau kita tulis doa kita di hiasan Natal yang sudah kita buat di minggu-minggu sebelumnya? Kakak sudah siapkan. Untuk benua Eropa, kakak tulis di bentuk ornamen lonceng. Di belakangnya kakak tulis bentuk Eropa. Untuk benua Asia, pokok doanya kakak tulis di bentuk bola Natal. Asia. Kalau untuk benua Afrika, kakak pakai bentuk apa ini? Bintang. Doa untuk Afrika. Lanjut. Untuk benua Australia, kakak pakai bentuk snowman, seperti si Olaf. Benua Australia. Terakhir, untuk benua Amerika, kakak pakai bentuk apa ini adik-adik? Lucu ya? Reindeer. Benua Amerika. Kalian bisa gantung hiasan Natal ini di pohon Natal kalian, atau di pohon Natal yang sudah kalian buat sendiri di minggu pertama masa Advent menyambut Natal. Selamat berdoa untuk teman-teman kita di 5 benua di dunia ini. Selamat beraktivitas. Dah. Kembali ke GKI Cinere. Lihatlah, anak-anak sekolah minggu Indonesia juga bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus.
Yesus, idolaku, sukacita bagi seluruh bangsa. Kita sudah mengelilingi seluruh benua, menyaksikan kesukaan besar, menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sekarang, mari kita serukan selalu tentang sukacita ini. Go tell it on the mountain. Bagi dunia, doakan temanmu di seluruh dunia, siarkan di gunung berita sukacita. Hai, siarkan di gunung, di bukit di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau kebakaran, menjaga dombanya, terpancar dari cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau kebakaran, menjaga dombanya, terpancar dari cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Adik-adik ingat ya, hari ini kita merayakan Natal. Kita bersukacita bukan karena kado yang kita terima, tapi karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, idola kita, lahir di tengah dunia. Yesus, idolaku, sukacita untuk seluruh bangsa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Natal yang boleh kami rayakan. Biarlah sukacita yang kami rasakan hari ini, kami rayakan hari ini, juga dirasakan oleh seluruh umat percaya di semua tempat. Kami akan kembali pulang, kembali melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati kami senantiasa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Yesus, idolaku, sukacita bagi seluruh bangsa. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk adik-adik, untuk orang tua, untuk kakak-kakak sekolah minggu, dari keluarga besar Komisi Anak GKI Cinere.
Merry Christmas. Happy New Year. God bless you. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.